Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesda Aminova, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPT SMP Negeri 1 Sitiung, Kabupaten Darmasraya. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah saya. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau merupakan pendiri Perguruan Tinggi Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priayi maupun orang Belanda. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Beliau mengibaratkan bahwa pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Artinya, antara pendidikan dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Untuk mencapai cita-cita dan peradaban bangsa, maka pendidikanlah pondasinya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Disinilah peran pendidik sebagai sumber energi yang baik untuk anak. Dalam konsep energi, setiap anak memiliki energinya masing-masing, sehingga pendidik dapat mengubah bentuk energi tertentu menjadi energi lain yang lebih baik dan bermanfaat. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur, dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Peran kita sebagai pendidik sebagaimana yang telah dipaparkan tadi sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tolodo, yaitu guru memberikan teladan yang baik kepada murid. Ing Madio Mangun Karso, yaitu guru sebagai pencetus ide-ide kepada murid-muridnya dan memberi motivasi. Tut Uri Handayani, guru memberikan dorongan dan arahan kepada murid. Kemudian selanjutnya, dalam mendidik, guru harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman sesuai dengan isi dan irama yang disesuaikan dengan dasar dan azas kehidupan kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan sejatinya menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Dalam hal ini, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Mengapa pemikiran Ki Hajar Dewantara perlu diterapkan dalam pendidikan saat ini?
Arena. 1. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan zaman sekarang. Inti dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Selama ini, pendidikan yang telah diterapkan Ki Hajar Dewantara sudah mulai memudar. 2. Pendidikan tidak lagi berpusat pada peserta didik. 3. Guru menerapkan pendidikan kepada peserta didik secara menyeluruh dengan tidak mempertimbangkan kebutuhan murid secara individu. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai program kami terapkan, seperti kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan sesuai bakat, minat, dan potensi yang dimiliki peserta didik. Untuk kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler dirancang secara variatif dengan mengeksplorasi peserta didik, memanfaatkan teknologi dan alat sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik serta konteks tuan. Sebagai pendidik, saya tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti, melalui pengintegrasian nilai-nilai budaya yang berkembang di lingkungan peserta didik ke dalam kegiatan pembiasaan, seperti piket lingkungan, gotong royong, bimbingan akademis, sholat berjamaah, wirid Jumat, kegiatan literasi, dan penerapan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, agar peserta didik mampu menjadi seseorang yang bermanfaat di sekolah dan di dalam kehidupan masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang telah dituangkan dalam program-program sekolah tersebut, tentunya ada tantangan yang dihadapi, seperti 1. Rendahnya motivasi peserta didik dalam mengikuti program-program yang telah disediakan sekolah. 2. Adanya pengaruh dari budaya luar. 3. Ketidakmampuan peserta didik memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk hal-hal positif. 3. Kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk menghadapi tantangan yang ada, beberapa solusi yang bisa diterapkan, seperti menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih semangat dan nyaman saat menerima pelajaran, menanamkan nilai-nilai budaya lokal, dan mengajarkan murid boleh meniru budaya luar dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya kita. Berkolaborasi dengan orang tua untuk pengawasan agar anak bijak dalam memanfaatkan teknologi. Guru mengikuti berbagai pelatihan, seminar, workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam sehat dan bahagia.